Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya. Saya nama Raiko Lapandewa, SI MH, dosen pada Fakultas Hukum, mengajarkan terkait dengan hukum acara peradilan agama. Di Ayu. Kemudian Jenny. Hadir Pak. Monika Lapandewa. Saya Pak. Malian Wali. Saya Pak. Sebelum kita masuk pada materi, saya presentasikan terkait dengan RKS. Ya, adik-adik bisa melihat di mana RKS. Ada beberapa RKS, ada beberapa item yang harus kita bahas, di mana kemarin kita sudah melakukan kontrak mata kuliah dan ini kita masuk pada proses pembelajaran pertama. Bab pertama, proses pembelajaran pertama itu kita masuk pada pokok dasar hukum peradilan agama. Di antara pokok dasar tersebut, proses pembelajaran tersebut ada pengertian hukum acara peradilan agama, sistem peradilan agama, dan tugas pokok dan fungsi peradilan agama. Itu. Kemudian pertemuan kedua, di bab kedua ada asas dan sumber hukum peradilan agama, dan seterusnya. Pertemuan ketiga ada sejarah perkembangan dan metode peradilan agama di Indonesia, dan seterusnya. Di sini RPS ini memuat sampai 16 kali pertemuan, di mana 16 kali pertemuan. Di antara ada 2 item. Pertemuan ke-8 itu pertemuan ke-8 itu adalah UTS, dan pertemuan ke-16 itu UAS, ujian semester. Kita lihat, kita masuk pada pertemuan pertama. Pertemuan pertama, hukum acara peradilan agama, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pokok dasar hukum peradilan agama pada bab 1, kita lihat bahwa ada pengertian peradilan agama. Jadi anak-anak, di sini pengertian peradilan agama menurut bahasa adalah dewan atau majelis mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim ketika mengadili perkara, tempat pengadilan perkara, bangunan tempat mengadili perkara. Itulah pengadilan menurut bahasa. Sementara itu ada juga yang mengatakan bahwa pengadilan agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau menyelesaikan perselisihan hukum yang dilakukan menurut perundang-undang dalam agama. Itu pengertian agama menurut M. Idris. Lalu di samping itu kita lihat bahwa pengertian agama, pengertian hukum acara peradilan agama menjelaskan bahwa pengadilan agama adalah sebutan atau sebutan resmi bagi menjelaskan bahwa pengadilan agama adalah sebutan resmi bagi salah satu di antara 4 lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Hukum acara peradilan agama yang menjelaskan bahwa pengadilan agama adalah sebutan resmi bagi salah satu di antara 4 lingkup peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Selanjutnya, pengertian peradilan agama dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.
yaitu dalam pasal 1 dinyatakan sebagai berikut: peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang beragama Islam. Lalu kemudian ayat 2 menjelaskan bahwa peradilan adalah peradilan agama dan peradilan tinggi agama di lingkungan. Di ayat 3 menjelaskan hakim. Hakim dalam pengadilan agama itu adalah hakim pada pengadilan agama dan hakim pada peradilan tinggi agama. Jadi hakim itu hanya khusus dalam pengadilan agama atau peradilan agama. Selanjutnya, peradilan agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun yang dimaksud dalam kekuasaan negara adalah kekuasaan kehakiman, sedangkan yang dimaksud perkara-perkara tertentu adalah perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Jadi ada beberapa perkara di sini yang wewenang pengadilan agama untuk menyelesaikan, di mana ada terkait dengan perkawinan, perkara perkawinan, ada kemudian terkait dengan kewarisan, ada kemudian wasiat, ada kemudian hibah, dan ada wakaf, sedekah yang menyangkut dalam keagamaan Islam atau yang bagi orang-orang agama Islam. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, peradilan agama menjelaskan bahwa peradilan agama dalam kedudukan hierarkis sebagai pengadilan tingkat pertama terhadap semua permohonan atau gugatan perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama harus menerima, memeriksa, memutuskan, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan dalil apapun. Jadi di sini undang-undang menjelaskan bahwa pengadilan agama itu secara hierarkis di bawah. Jadi setiap gugatan, setiap perkara, setiap ada orang-orang yang beragama Islam yang mempunyai masalah, mereka harus menyelesaikan lewat pengadilan agama tingkat bawah. Dan tidak ada alasan bagi pengadilan agama untuk menolak perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Tidak ada alasan dengan dalil apapun, karena tugas dari pengadilan agama itu adalah bagaimana mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Kita lihat angka selanjutnya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 56 yang berbunyi permohonan atau gugatan atau punya perkara ke pengadilan agama, lalu mereka menolak dengan dalil bahwa mereka tidak tahu hukum atau tidak ada hukum yang mengatur itu. Terus kurang jelas melainkan wajib memeriksa, wajib memutuskan. Jadi perkara itu mau jelas dan tidaknya, tetap perkara itu dimasukkan ke pengadilan agama, lalu pengadilan yang kemudian memutuskan, memeriksa, kemudian bisa memutuskan apakah perkara ini betul tidak. Selanjutnya, kekuasaan dan kewenangan mengadili pengadilan agama adalah memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah berdasarkan hukum Islam. Jadi pengadilan agama memutuskan perkara orang-orang yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam, karena ini khusus bagi orang-orang agama Islam yang berperkara dalam pengadilan agama. Oke, sebelum kita masuk pada sub pembahasan berikutnya, ada pertanyaan? Ada Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Pendewa. Di sini saya mau bertanya kepada Bapak, bagaimana pengertian Peradilan agama. ya, Pengertian peradilan peradilan agama menurut pakar.
dari awal bahwa tadi Pak sudah sampaikan bahwa ada beberapa pakar yang menjelaskan terkait dengan peradilan agama. Di antaranya adalah menurut M. Idris Ramulyo menjelaskan bahwa pengadilan agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut atau berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam agama. Jadi itu salah satu pakar yang menjelaskan terkait peradilan agama. Di samping itu ada juga menurut Royhan Al-Rasyid dalam bukunya yang menjelaskan hukum acara peradilan agama, ia menjelaskan bahwa pengadilan agama adalah sebutan resmi bagi salah satu di antara 4 lingkup peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia. Jadi maksudnya di sini, selain pengadilan agama, di Indonesia ada mengenal beberapa pengadilan. Di antaranya pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara, dan kemudian pengadilan militer. Ditambah dengan pengadilan agama, maka ada 4 pengadilan yang diakui berdasarkan undang-undang di negara Indonesia. Jadi itu beberapa, itu yang tadi yang dijelaskan oleh para pakar hukum yang bernama Royal. Selanjutnya ada lagi? Saya Pak. Baik, terima kasih Pak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Di pasal 1 berbunyi bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pertanyaan saya di sini adalah, apakah orang yang bukan beragama Islam bisa menggugat di peradilan agama? Iya. Jadi di sini kita menjelaskan terkait pasal yang tadi Pak sudah sampaikan bahwa Undang-Undang RI Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, di mana pasal 1 dia menjelaskan bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Jadi perlu ketahui bahwa pengadilan agama itu hanya khusus untuk orang-orang yang beragama Islam yang mengajukan berperkara atau mau menyelesaikan perkara. Jadi di luar dari agama Islam itu proses beracaranya ada di pengadilan umum, pengadilan negeri. Jadi pengadilan ini undang-undang yang sudah menjelaskan terkait bahwa pengadilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam saja. Jadi dia hanya khusus, dia tidak skop umum untuk menjelaskan semua beragama boleh beracara di peradilan agama. Kayak gitu, paham? Ya. Selanjutnya kita masuk pada pertemuan berikut, di mana sistem peradilan agama. Sebelum kita menjauh menjelaskan tentang peradilan agama, dalam ilmu hukum terdapat istilah sistem hukum. Untuk mengenal lebih dalam mengenai istilah sistem hukum, maka kita lebih dahulu harus mengenal istilah sistem. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistem, yang mengandung arti dan keseluruhan yang kemudian memiliki banyak kegiatan, banyak item, banyak sub. Selanjutnya kita bisa temukan pengertian sistem, di mana sistem juga berarti hubungan yang berlangsung di antara satuan dan kesatuan komponen secara teratur. Jadi sistem ada subsistem, yang dalam sistem dengan subsistem itu saling yang secara teratur. Nanti kita akan lihat. Berikutnya, sistem diartikan sebagai satu kompleks elemen dalam satu kesatuan interaksi. Jadi satu sistem dengan sistem yang lain itu memiliki kompleks, memiliki hubungan yang kemudian saling berinteraksi. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa definisi sistem menurut Campbell yang dikutip oleh Tatang Amirin menjelaskan bahwa sistem itu merupakan himpunan
komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi ingat bahwa sistem, ada komponen sistem. Sistem yang kemudian sama-sama dengan komponennya untuk mencapai suatu tujuan. Ketika suatu tujuan itu mencapai, maka harus dalam mencapai suatu tujuan itu harus sama-sama sistem dengan komponen sistem harus saling bekerja sama, saling berinteraksi supaya apa yang mereka cita-citakan itu bisa terpenuhi. Kalau hanya satu komponen saja bekerja, maka tidak akan mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, kita lihat bahwa menurut Sarjana Sukanto yang menggambarkan bahwa faktor-faktor yang relevan untuk dibahas dalam masalah sistem adalah elemen-elemen suatu sistem. Yang kedua, pembagian sistem. Yang ketiga adalah konsistensi. Yang keempat, pengertian dasar dari sistem itu. Itu menurut Sarjana Sukanto. Selanjutnya, ada juga yang mengatakan bahwa sistem ada dua macam, yakni sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka adalah sebuah sistem yang mempunyai hubungan dengan lingkungan. Jadi, itu sistem yang terbuka, yang ada hubungannya dengan lingkungan. Sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang terrasionalisis dari lingkungan. Artinya tertutup. Dia tertutup dari lingkungan, dia tidak terbuka. Dia tidak melebar. Dia hanya sebatas mereka yang dapat bergerak, dapat bekerja. Tapi tidak terbuka secara keseluruhan, secara lingkungan. Selanjutnya, peradilan agama adalah sebuah sistem hukum. Ingat, peradilan agama adalah sebuah sistem hukum. Tapi juga dapat menjadi subsistem hukum. Menjadi sistem hukum karena peradilan agama memiliki subsistem atau bagian-bagian yang lebih kecil. Subsistem ini bisa juga disebut unsur atau komponen. Jadi, subsistem, sistem, subsistem yang kemudian bisa disebut sebagai unsur komponen. Jadi ada sistem, ada subsistem, ada atau disebut sebagai bagian dari komponen itu. Jadi perlu ketahui bahwa subsistem di sini, ketika kita berbicara sebuah organisasi, ketika kita berbicara sebuah wadah, maka ada bagian-bagian tertentu, ada ada sistem-sistem yang tertentu dan kemudian ada bagian-bagiannya. Misalkan ketika kita berbicara organisasi, ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, lalu kemudian subsistemnya adalah bagaimana kepala bidang atau kepala bagian dan seterusnya. Itulah yang disebut sebagai subsistem. Selanjutnya, peradilan agama menjadi subsistem hukum apabila dihadapkan pada sistem hukum yang lebih besar atau lebih luas, seperti jika peradilan agama dihadapkan dalam sistem peradilan Indonesia. Ketika peradilan agama dihadapkan dalam sistem peradilan Indonesia, maka itu sudah meluas. Dalam peradilan Indonesia ada beberapa peradilan. Salah satunya tadi ada beberapa peradilan. Ada 4 peradilan. Peradilan apa itu? Peradilan agama, peradilan hukum, militer. Satu, peradilan peradilan agama, peradilan umum. Yang berikut peradilan militer. Setelah itu ada 4 tata usaha negara. peradilan tata usaha. Ketika digabungkan, ketika dia masuk dalam wilayah tatanan negara Indonesia, maka pengadilan agama menjadi subsistem, bagian dari peradilan tadi. Bukan sistem, tapi dia sudah masuk pada subsistem. Karena tadi dia sudah termasuk dalam bagian-bagian peradilan tadi. Kemudian kita lihat peradilan agama sebagai salah satu dari 4 lingkup peradilan yang tadi Pak sudah sampaikan, bahwa peradilan agama sebagai salah satu dari 4 lingkup peradilan di Indonesia. Keberadaan diakui secara hukum sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.
sebagai lembaga peradilan negara. Peradilan agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lembaga peradilan lingkup lainnya. Di samping itu, peradilan agama juga berstatus sebagai peradilan agama. Meskipun di Indonesia ini memiliki 4 peradilan, peradilan tata usaha, peradilan militer, peradilan umum, ada beberapa peradilan, 4 peradilan, tapi tadi peradilan agama memiliki setara atau derajatnya sama, tingkatannya sama dengan peradilan umum, dengan peradilan militer, dengan peradilan tata usaha. Jadi peradilan agama ini tidak dibawa oleh atau dibawa peradilan militer atau peradilan agama dibawa peradilan umum, tapi peradilan militer statusnya sama, derajatnya sama-sama peradilan dengan peradilan agama. Jadi tidak ada yang harus ini di bawah, peradilan agama di bawah, peradilan umum di atas, atau peradilan militer di atas tadi. Tidak, itu tidak tingkatan. Selanjutnya, menurut Rahman Sumitro, komponen peradilan terdiri dari 4 anasir, yakni adanya aturan hukum yang abstrak. Artinya ada aturan hukum yang jelas yang mengatur terkait dengan peradilan tersebut. Hukum yang mengatur dan hukum yang memiliki menyangkut dengan persoalan masalah yang ada dalam pengadilan. Yang berikut adalah adanya suatu perselisihan hukum yang konkret. Artinya peradilan agama memiliki terdiri dari 4 anasir, di mana salah satu poin yang kedua adalah harus ada perselisihan hukum. Jadi ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak. Ketika mau berperkara dalam pengadilan, itu harus ada masalah antara kedua belah pihak. Yang berikutnya adalah sekurang-kurangnya 2 pihak. Jangan satu berperkara tanpa ada pihak lain. Jadi kalau ada yang mau berperkara di pengadilan agama, misalnya mau mengajukan gugatan, harus siapa yang harus sebagai penggugat dan siapa sebagai tergugat. Jangan ajukan gugatan, ajukan masalah di pengadilan agama, tapi tidak tahu siapa yang harus jadi lawan atau tergugat. Jangan mendaftarkan perkara tanpa ada tergugat. Jadi harus sudah tahu siapa tergugat dan apa masalahnya. Sehingga di sini menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya 2 pihak. Yang berikutnya, adanya aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan. Jadi adanya aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan. Di mana aparatur itu? Kedudukannya di mana? Yaitu majelis hakim tadi, hakim pengadilan agama yang kemudian yang punya wewenang berdasarkan peraturan perundangan yang punya wewenang untuk mengadili atau menyelesaikan. Berikut kita lihat. Ya, ini kita sudah masuk pada pokok yang ketiga, tugas pokok dan fungsi peradilan agama. Sebelum saya masuk sini, ada pertanyaan? Ada Pak. Ya, silakan. Kenalkan, nama saya Mulya Wali. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bertanya, pertanyaan saya adalah bagaimana sistem dalam peradilan agama? Bagaimana sistem dalam Peradilan agama. peradilan agama? Kita lihat. Kita sudah jelaskan bahwa sebelumnya peradilan agama sistem itu ketika ada subsistem dalam peradilan adalah komponen-komponen, sehingga apabila dalam hal ini disebutkan komponen yang dimaksud adalah subsistem. Jadi kenapa peradilan agama sebagai sistem, di mana ketika dia dalam lingkup masuk dalam tatanan lingkup luas, masuk ke dalam negara Indonesia. Tadi negara Indonesia memiliki 4 sistem peradilan. Ada memiliki 4 peradilan. Peradilan pertama adalah pengadilan umum,
pengadilan militer, pengadilan tata usaha, dan pengadilan agama. Dan pengadilan agama merupakan sistem dari, disitulah kedudukan pengadilan agama sebagai subsistem dalam suatu tatanan kebangsaan negara Indonesia. Itulah yang disebut sebagai sistem dalam peradilan agama. Ada lagi? Ada. Paham? Ya. Iya Pak, sebelumnya saya cepat saja Pak, berbicara mengenai pengadilan agama ini menjadi unek-unek di benak saya. Kira-kira bagaimana mengenai tugas dan fungsi yang kemudian dilaksanakan oleh pengadilan agama sebagai penasehat? Iya, kita lihat. Sebelum kita masuk situ, kita akan paparkan terkait tugas pokok dan fungsi peradilan agama dulu, supaya anak-anak, adik-adik bisa dapat tahu, mahasiswa dapat memahami bagaimana bisa mengetahui, dapat memahami tugas dan fungsi peradilan agama. Kita lihat yang pertama, tugas pokok peradilan agama. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, kita lihat, ada bidang perkawinan, itu ada 22 jenis perkara yang harus berperkara di pengadilan agama. Salah satunya adalah izin nikah. Jadi kalau adik-adik mahasiswa mau menikah, yang sudah menikah dan kemudian mau menikah lagi, harus minta izin lagi. Bukan semerta-merta untuk nikah lagi. Lalu bilang kata, saya mau poligami. Oke, poligami boleh, tapi tadi harus ada izin nikah. Untuk mengajukan, untuk memberikan izin nikah adalah lewat pengadilan agama tadi. Kemudian ada hadana, ada wali, ada cerai talak, isbat nikah. Jadi ketika adik-adik cerai gugat, ada izin poligami. Jadi kalau mau poligami harus izin. Ada beberapa 22 jenis perkara yang harus dimasukkan pengadilan agama yang punya wewenang, tugas pokok untuk menyelesaikan. Ada hak bekas istri, harta bersama, dan asal usul anak. Jadi ketika anak itu, ini siapa punya anak ini? Aduh. Supaya siapa yang bisa menentukan mau hak asuh anak, maka asal usul anak ini diuraikan di situ. Siapa anaknya, nikahnya dengan siapa, nikahnya sejak kapan. Dan makanya nikah itu harus memiliki terdaftar di KUA, terdaftar di negara. Kalau nikah diam-diam itu nikah siri, nikah sembunyi. Itu tidak tercatat dalam KUA dan tidak tercatat oleh negara. Selanjutnya kita lihat ada tugas pokok ekonomi syariah. Ada 11 jenis perkara yang harus tugas dari pengadilan agama. Salah satunya bank syariah, bisnis syariah, asuransi syariah. Artinya ekonomi syariah ini muncul di zaman modernisasi sekarang ini. Kalau dulu-dulu belum ada yang namanya ekonomi syariah. Sekarang seiring perkembangan zaman dan kebutuhan semakin meningkat, maka muncullah bank-bank syariah. Disitulah yang kemudian untuk menyelesaikan perkara-perkara dalam bank syariah itu tugas dari pengadilan agama. Selanjutnya kita lihat waris, gugat waris dan penetapan ahli waris. Jadi waris, kalau adik-adik mau menggugat harta waris di pengadilan agama, lalu mau menetapkan ahli waris, maka ada di pengadilan agama. Itu adalah tugas dari pengadilan agama. Supaya, oh ini si A punya harta, si B juga ada masuk situ, ini juga ahli waris, ini juga ahli waris. Untuk menentukan ahli waris yang sah, maka harus juga kasih masuk permohonan di pengadilan agama. Supaya pengadilan agama memutuskan yang berhak untuk mendapatkan warisan, maka ini ahli warisnya. Kalau tidak digugat, maka tidak bisa untuk memasukkan gugatan tentang gugatan waris. Warisan tidak bisa digugat sebelum menetapkan ahli waris. Jangan sampai si B padahal hanya tante, bukan ahli warisnya. Si B, si cucu yang mau gugat, cucu gugat padahal bukan neneknya dari situ. Karena ketika dicek
keturunannya tidak termasuk dari daftar ahli waris. Selanjutnya kita lihat fungsi pengadilan agama. Ada beberapa fungsi pengadilan agama sebagai berikut. Pertama, fungsi mengadili, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim. Di mana fungsi mengadili, jadi pengadilan agama memiliki fungsi yaitu mengadili perkara-perkara, memeriksa perkara-perkara yang didaftarkan di pengadilan agama. Makanya ketika teman-teman atau saudara-saudara orang-orang yang beragama Islam memasukkan perkara ke pengadilan agama, maka pengadilan agama punya fungsinya adalah memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tersebut. Jadi ada beberapa pengadilan, ada beberapa perkara yang kemudian hanya khusus untuk pengadilan agama saja. Tadi yang Pak sudah sampaikan, ada perkawinan, ada dalam perkawinan itu ada 22 jenis perkara yang dituntaskan yang punya wewenang tugas pokok oleh pengadilan agama. Berikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis dan seterusnya. Selanjutnya, fungsi administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama dan penyitaan. Jadi ada beberapa fungsi administrasi. Yang berikut adalah fungsi nasihat, yaitu memberikan keterangan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintahan di wilayah hukum. Agar tujuan bersama dapat dicapai, maka masing-masing individu anggota organisasi telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, topoksi masing-masing, yang kemudian dijabarkan dalam job untuk mensinergikan antara job dibuat badan atau struktur organisasi yang menentu agar komando dan pertanggungjawaban. Kita lihat struktur organisasi dalam pengadilan agama. Inilah struktur organisasi, susunan organisasi pengadilan agama. Ada ketua pengadilan, ada wakil ketua pengadilan, ada hakim, ada sekretaris, ada kasubag. Ini bagian, ini adalah subsistem. Kemudian ada kasubag perencanaan, ada penata komputer, ada pustakawan, ada aspirasi dan seterusnya, ada bendahara, ada panitera, ada panitera muda permohonan, ada panitera muda gugatan, panitera muda hukum, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan pranata peradilan. Kita masuk pada, ada pertanyaan sebelumnya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Fadila ini bertanya, bagaimana proses pengurusan gugatan cerai di pengadilan agama? Pengurusan gugatan cerai di pengadilan agama. Kita lihat, adik-adik, ketika adik-adik masuk dalam pengadilan agama untuk mengajukan gugatan, sekarang ini dunia yang begitu, teknologi yang begitu berkembang, maka teman-teman adik-adik ketika menyusun gugatan, maka teman-teman bisa, adik-adik mahasiswa bisa langsung mengajarkan kepada masyarakat, bisa melakukan pendaftaran secara online, ekor namanya. Itu lewat ekor, biayanya juga murah, dan panggilannya juga lewat elektronik. Jadi ketika adik-adik datang mengurus perkara, proses berperkara di pengadilan agama untuk gugatan cerai, maka di sana adik-adik pertama masuk di
di pengadilan, lalu di pengadilan PTSP di situ, di depan PTSP akan mengarahkan, akan menanyakan bagaimana ada keperluan apa, dan ketika adik-adik sudah menyampaikan bahwa kita mau mengurus persoalan gugatan cerai, maka adik-adik dibawakan di bidang, ada pos bakum di situ. Ada pos bakum yang tugasnya untuk melayani masyarakat yang tidak mampu, yang mau mengajukan atau memproses, mau melakukan permohonan cerai. Di sana ketika adik-adik setelah sudah sampai di pos bakum, maka petugas pos bakum akan mengetik permohonan cerai tadi. Dengan catatan adik-adik membawa identitas diri, KTP, dan kemudian buku nikah. Perlengkapan untuk cerai itu harus disiapkan supaya apa? Tugas di pos bakum untuk melayani, mengetik gugatan itu dengan baik dan tidak ada kekeliruan. Setelah adik-adik sudah susun dari pos bakum, sudah susun dan kemudian serahkan ke kalian, maka kalian akan mendaftarkan di pengadilan agama. Tapi kalau adik-adik tidak mau menggunakan jasa pos bakum, adik-adik boleh mengetik sendiri. Yang penting dengan format yang jelas. Masalahnya seperti apa, kenapa dicerai, semua alasan-alasan cerai itu diungkapkan. Sehingga setelah adik-adik sudah ini, adik-adik boleh daftar secara elektronik atau adik-adik boleh daftar secara manual. Tapi perbedaan biaya pendaftaran cerai di pengadilan agama itu tergantung jarak tempuh, durasi, jarak tempat tinggal penggugat atau tergugat. Penggugat dan tergugat itu jarak tempuh yang dihitung, sehingga ketika tergugat tinggalnya jauh, maka semakin jauh tempat tinggalnya semakin besar biaya pendaftarannya. Tapi ingat, ketika selesai berperkara, kalaupun ada biaya yang harus dikembalikan, maka pengadilan akan mengembalikan biaya sisanya. Tapi ketika biaya itu kurang, maka pengadilan juga akan memberikan informasi, mengarahkan ke kalian bahwa biaya gugatan ada kurang, harus ditambahkan karena jarak tergugat itu sudah pindah tempat tinggal. Harus dipanggil berdasarkan tempat tinggal baru dia. Sehingga butuh biaya untuk pemanggilan lagi. Tapi tadi adik-adik, ketika adik-adik sudah perkaranya sudah selesai, sudah dimasukkan dan kemudian sudah ketua pengadilan menetapkan majelis hakim dan menentukan hari sidang, dan kemudian adik-adik selesai berperkara, maka uang panjar dari perkara itu dikembalikan buat adik-adik karena digunakan sesuai dengan kebutuhan pemanggilan yang ada. Kalau sidangnya sampai 5, maka uang tadi digunakan sebanyak 5 kali pemanggilan. Kalau panggilan sidangnya hanya hanya 2 kali, pemanggilan pertama si tergugat tidak hadir, kedua tergugat tidak hadir, maka langsung bisa sidang dan bisa diputuskan. Biasanya ada sampai 3 kali sidang langsung putus, sehingga bisa uang panjar itu dikembalikan. Paham? Ada lagi pertanyaan? Ada Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jenny Bakalia. Di sini saya mau bertanya. Pertanyaan saya di sini, bisakah tidak orang yang menikah beda agama bisa mengurus cerai di pengadilan agama? Pak, sampaikan bahwa berdasarkan undang-undang bahwa pengadilan agama itu hanya difungsikan untuk orang-orang yang beragama Islam. Jadi kalau teman-teman ada mahasiswa punya keluarga ataupun ada tetangga atau ada masyarakat yang kemudian nikah beda agama, maka dilihat dia nikah berdasarkan agama mana dulu. Kalau keduanya nikah berdasarkan agama Islam, maka bisa diajukan permohonan cerai di pengadilan agama. Tapi kalau nikah beda agama tapi tidak nikah berdasarkan KUA, tidak terdaftar di KUA dan tidak ada buku nikah berdasarkan agama ketentuan negara, maka dia mungkin bisa di pengadilan umum. Karena apa? Di pengadilan agama hanya khusus untuk orang-orang yang beragama Islam saja. Artinya apa? Kedua belah pihak yang punya bermasalah, si A dan si B yang punya bermasalah, itu dua-duanya adalah agama Islam.
yang dua-dua itu kemudian nikah secara hukum Islam dan terdaftar dalam KUA. Jadi kalau nikah beda agama kiranya tidak bisa terdaftar dalam KUA karena memenuhi unsur nikah itu untuk terdaftar dalam KUA, paling tidak kedua itu harus beragama Islam. Sehingga ketika kedua itu beragama Islam bisa digugat cerainya di pengadilan agama. Mengerti? Ya. Ada lagi? Terima kasih kepada adik-adik. Kiranya bahwa sebelum Pak akhiri menutup perkuliahan ini, pertemuan pertama ini, maka paling tidak Pak sampaikan bahwa ada tugas yang harus dikerjakan. Tugas kalian adalah dimasukkan contoh gugatan cerai pengadilan agama. Lalu tugas tersebut nanti dikirim lewat Pak punya email. Nanti tugas individu kirim di Pak punya email. Nanti Pak periksa lewat email. Apalagi ini kan perkembangan elektronik, perkembangan teknologi, sehingga kita tidak harus manual lagi untuk kasih tugas. Kumpul secara manual, tapi kumpul saja lewat email. Lewat Pak punya email. Ya nanti kasih tahu ke teman-teman bahwa minggu depan kita pertemuan dan masuk pada bab 2. Sebelum akhir, Pak sampaikan sekali lagi bahwa jangan lupa tugas individu itu kirim lewat email. Kedua. Siapa? Baik, sekian dan terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.